Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Akhirnya gue cerita sama dia, nggak taunya dia pengamen. Nggak tau dia pengamen, yaudah langsung, lu suka, yaudah lu ambil aja. Oh. Serius? Iya, serius. Oh, gue juga suka lukisan-lukisan lo. Gue juga lagi mau ngisi Gue juga nih. suka. Bagus Itu gua banget loh. Dan kemarin ada berita, aku baca berita ada seorang pengamen sekarang jadi miliarder. Selamat datang di mana teman-teman? Tonight Show Premiere. Gas. Kenapa lebih semangat campersnya? Tonight Show Premiere. Ari emang selalu semangat. Mayun, hey apa kabar nih? Ceria banget bajunya. Beda sendiri ya? Sesame Street. Kenapa sih harus beda sendiri daripada yang lain? Kenapa sih pengen aja Karena kan sendiri lo? vokalis. Satu sama lain sudah berasa, gue beda sendiri emang. Oh dulu Gua nggak emang lu bawa. bukan Wah, vokalis sangat ya? menjelaskan ya. Dulu dia bukan vokalis emang? Dulu bukan vokalis kayaknya, makanya Kayaknya dari dulu tahu ya kalau dia bukan vokalis. Dulunya bukan emang deh. Emang apa kak? Dia tuh dulu asal muasalnya rabies tuh dia tuh dulu. Tadi gue mau lempar ke Enji cuman takutnya dia nggak siap. Emang kapan siapnya? Mau coba sekali nggak? Nggak usah. Ayo dong. Kakak udah. Istirahat di tempat. Nggak mah. Itu? Siap gerak. Oke. Tonight yang mau kangen-kangenan nonton Tonight Show dari awal bisa banget nonton di Netverse ya. Udah di launch secara resmi ya Kang Ya. sama Enjet kemarin tuh ya. Gak cuma program Tonight Show aja, ada Tetangga Masa Gitu, Peristiwa, dan program unggulan net lainnya. Ya. Ada juga program-program eksklusif Netverse, makanya biar nggak ketinggalan download sekarang juga di App Store ataupun di Play Store gratis. Netverse. Prime time all the time. Oke. Tamu kita kali ini adalah seniman-seniman muda berbakat, visual artis Keren. Asal keren. Jakarta. Ilustrator, Visual artis keren. animasi. sering banget collab sama brand-brand terkenal. Kemarin abis sama salah satu desainer brand ternama Yoi. dunia. Serius lu? Yoi. Iya. Dan Kita nggak yang bilang satu ya. lagi ini ilustrator animasi yang menciptakan karakter si Si Juki. Juki udah difilmkan bahkan. Ini dia Muklai dan Faza Meong. Ini seniman-seniman gini kok biasa-biasa aja kayak Alip John dong gitu. Kan mereka punya gaya masing-masing. Nih sebelum kita ngobrol sama mereka berdua, ya kita lihat dulu karya-karyanya ya, seperti Ya. apa, biar ada gambaran gitu loh. Ini dia, Ini pasti Faza ada nih. meong nih. ini Faza nih. Tuh ada meongnya saya. Meong gitu. Bukan. Juki banget lah. Indonesiana banget ya. Oh. Ilustrator Si Juki, canggih-canggih. si Juki. Ini Muklai. ini Muklai Itu nih. pasti mata-matanya Muka itu yang layu. keluar. Muklai. NFT nih pasti. Parah. Keren. Oke, baiklah. Mukla ini suka gambar dari kecil emang ya? Ya. Dari kapan lo mulai benar menekuni gambar? Dari SMA. Waktu itu dari kecil gimana sih lo? Ya sama masih Kecil, kecil. masih kecil. Tapi suka gambar kecil. Suka gambar. Gambar apa? Dulu niru-niru Dragon Ball lah. Dragon Ball, komik-komik, lebih ke komik. Junior Wendy. UNJ, anak UNJ. Anak seni rupa UNJ. Dari SMA suka gambar, akhirnya masuk UNJ. Iya. Dan pencapaian tertinggi seniman sih menurut gue ketika dia mendapatkan karakter ya. Mendapatkan karakter, Ciri ciri khas gitu ya. Kayak Popo, kalau kita tahu teman-teman kita Kalau ada. Mukla ciri khasnya apa sih? Itu tuh yang Dia warna Warna ya, kali ya, lebih ke warna bang. Griffon gitu. Jangan nanya gua. Iya. Bertanya. masih ngomongnya kali ya gitu. Iya, betul. Warna kali ya, warna Kalau kali gue ya. ngeliatnya Muklai itu warna sama si karakter mata Iya. keluar Iya, itu iya, tuh. iya. Itu Sampai selalu. teman-temannya waktu sekolah nih minta sepatu sama tasnya digambarin, udah dapat komisi 200.000. Lumayan loh itu zaman Lumayan lah itu lah. 200.000. Masih mau nggak 200.000? Kalau gue dulu TK gue, sama SD gambar-gambarin robot, dapat 50 perak gitu. Di 200.000 ya. Lumayan lah. Zaman mohon maaf beda umurnya juga kali 50 perak mungkin 200.000-nya kakak zaman dulu. Nah, Muklai, kalau menurut lu, dari situ lu baru berpikir kalau ini bisa jadi ladang
profesi? Enggak, belum sih. Belum? Belum Cuman pede hobi gue. gitu Iya, tadi ya? cuman hobi. Tapi Ya, kan lumayan gitu Iya, ada udah lumayan. sampingan. Cuman waktu itu gara-garanya karena sering ke distro sih. Dulu Oh, zaman Tebet, ya distro. zaman dulu ada Tebet kan, Iya, Tebet iya. Utara Dalam tuh. Iya. Terus ada distro-distro, terus gue pengennya kayak, gue cuma pengen jadi desainer salah satu distro di situ. Oh. Sempat tercapai nggak pada masa itu? Enggak sih, karena kan terus pas baru masuk kuliah, baru ternyata jadi apa visual artist nih ternyata banyak. Bisa matung, bisa performance art gitu. Lu masuk drawing. kampusnya apa sih? Nggak, maksudnya UNJ. ininya apa jurusannya? Jurusannya guru. Oh, Kan UNJ. Kan UNJ. tapi Makanya bagian sama desain UNJ. atau grafik? Enggak, jadi rupa. guru seni rupa, pendidikan seni Guru rupa. seni rupa. Ada hubungannya lah ya tetap. Mural juga lo ya? Iya. Pas Iya. lu sekolah seni rupa juga? Gua animasi. Animasi. Lebih ke animasi. Iya, jurusan animasi gua. Di UNJ juga? Di BINUS. Oh, di BINUS. Iya. Orang kaya ini. Tapi lo memang komikus dari dulu. Dari kecil gua pengen jadi komikus sih. Apa Udah komik yang tahu lo... tuh cita-citanya gitu. Iya, ya? dari kecil gue bilang ke nyokap gue pengen jadi komikus. Gue dulu baca Doraemon, baca Dragon Ball. Kung Fu Komang baca. Kumpul Komang juga baca. Aku suka banget Iya, Kung Fu lucu Komang. banget ya. Komang, Dan Rabu. nyokap gue support sih. Oh, dari gue kecil support gue jadi komikus. MJ emang zaman dulu udah ada Kung Fu Komang. Ya udah kak. Mukanya. Faza lo dari kecil emang udah pengen jadi komikus Iya. dan sangat disupport sama orang tua. Sangat disupport Wah, sama orang keren tua. banget. Orang tua ada yang backgroundnya seni rupa Nggak juga? ada, nggak ada. Nggak ada sama Keluarga sekali? nggak ada. Waktu itu bikin komik apa maksudnya? Dulu gue niru-niru komik Dragon Ball. Sama. Sama. Jangan-jangan itu temenan dari kecil. Kalau dia niru-niru komik Dragon Ball, kalau bukan dia niru-niru gini-gini. Termasuk lebih ke situ. Termasuk nih. Mungkin angkatannya beda ya. Kalau Yu-Gi-Oh. kita kan, kalau gua dulu gambar tuh inspirasi dari robot-robot Voltus. Oh, Nah, Voltus. gambarnya dari Angkatannya sana. Sanseiya. Iya, Sensei. Maksudnya kalau lu tuh lebih ke komik-komik Jepang berarti ya? Komik-komik Jepang banyak sih. Terus gue bikin versi gue, terus gue fotokopi, gue jual dulu 500 perak ke teman-teman SD gue. Ya ampun, Terus seru pada beli loh. banget. Jadi gue udah jualan komik waktu SD. Cerita lu yang buat sendiri? Iya gue yang ngasal-ngasal cerita anak SD ya gimana Masih ya. ada nggak yang bikinan lo yang waktu Yang lo zaman dulu simpen SD? gitu? Kayak Udah itu nggak bakalan ada, vintage dan mahal. Iya sih ya kalau masih ada ya. Mungkin teman gue ada yang nyimpen kali ya. Terus dia jual lagi jadi mahal Mungkin. banget. Enak deh. Nah, si Mukla ini udah kolaborasi tadi seperti Esti bilang, udah Iya. kolaborasi sama beberapa public Brand figure juga, terkenal juga. brand terkenal Brand juga ternama. kayak Uniqlo, bahkan Coach Iya, watch. Coach Ya, Amerika. alhamdulillah. Hah? Iya di Iya. US kan itu. Lebih Coach ke lagi ya? dirilisnya di sini tapi. Rilisnya di Tokonya sini. ya. Tokonya. Sama Vespa juga. Sama Vespa pernah. Sama Vespa. Sama gue pernah dengar lo katanya sama salah satu klub bola di Prancis, jadi nggak tuh? Oh iya. Itu sih sebenarnya cuman kayak releasing acara doang buat acara. Oh, Cuman oke. nggak sama Persija pernah. Sama Persija pernah. Sama Persija pernah. Tapi brand-brandnya luar biasa loh Parah, ya. parah. Dipercaya gitu. Katanya Baik. collab sama Uya Kuya juga ya? Enggak. Ya nggak apa-apa. Ya tapi nggak apa-apa juga. Tapi enggak. Tapi enggak. Dia kan bingung. Salahnya di mana? Tapi ngomongin masalah karakter kalian tuh nemuin ciri khas kalian tuh tahun kapan sih? Maksudnya setelah berapa lama berkarya? Apa nggak sengaja? Iya. Kalau gue dari 2017. Itu lo nemu dari gue kayak gini nih nemu, kayaknya. baru nemu dari tahun 2017. Itu gimana? proses penemuannya tidak sengaja atau memang lo akhirnya konsisten dengan itu terus? Nggak sengaja. Nah, Nggak kok gambar sengaja. lo gini Terus juga terus? bukan gue yang nemuin, jadi orang-orang. Maunya gini gitu. Orang-orang jadi kayak, oh ini yang lu banget lu. Jadi makanya kalau gue yang bilang, gue tuh kayak gini kayak terkesan narsis aja gitu. benar, gue di kampus pun ciri khas gue orang-orang bilang karena kalau gue gambar selalu ini sikutnya tuh twing keluar gitu. Sama Nah, itu agak ciri- hitam ya? Gitu. Enggak, itu lain dong. Sering gesek-gesek begini kali. Nah, Kalau lo, dia Juki Kalau nih. kalau Juki juga nggak sengaja, gue bikinnya waktu kuliah iseng-iseng tahun 2010. Oh udah lama ya? Udah Padahal lama. Juki baru-baru ini. Terus gue publish waktu itu di Facebook ya, di blog. Dan ternyata itu gambarnya jelek banget, nggak kayak sekarang ya. Karena gue bikinnya nggak mikir buat apapun, cuma buat ngeceng-cengin temen doang komiknya, iseng-iseng doang. Nggak taunya banyak. ada figur yang lo contoh. Maksudnya yang di Juki itu ada orang yang beneran gak sih? Kayak bayangan Nggak ada, gitu. tapi memang banyak karakter-karakter teman-teman kuliah Lu gabungin. gue gabungin gitu, kelakuan-kelakuannya gue ceritain gitu ya. Terus Seru ya. ternyata rame, setelah rame gue pikir, oh ternyata menarik juga nih industri komik, ternyata di era sosial media bakal bisa jadi besar nantinya. Itu Iya, tahun iya, 2010 gue mikir kayak gitu. Akhirnya berlanjutlah gue akhirnya nyemplung ke dunia komik. 2010 tuh ketika orang-orang udah mulai banyak yang ninggalin komik ya untuk baca secara Iya. real gitu. Iya, kan. Pindah ke digital. paling kalau Lihat batuk dari ya, situ. mungkin batuk ya. Itu beda ya? Itu kan Indonesia banget ya. Iya. Juki ini kan karakternya Indonesia Iya, banget. iya. Ini sebenarnya Benny Mice pun juga Indonesia banget. Betul, betul. Yang membedakan apa?
Mungkin sebenarnya nggak terlalu banyak beda ya, cuman Karena gue melihat kayak sedikit ada kesamaan ya, Betul. masih ada kemiripan. Betul, Benny Micha sering menyoroti isu sosial politik. Ya. Gue pun begitu, tapi mungkin dari perspektif anak kuliahan. Kalau Juki ini gue bikin anak kuliahan terus. Ya. Oke. Mungkin ada cerita dia waktu kecil, tapi mentok di anak kuliahan kayak Nobita, mentok kelas 5 SD aja gitu ya. Jadi selalu angle-nya selalu dari anak kuliahan gitu. Jadi ya dan sangat luas gitu, nggak cuma sosial politik. Gue juga bisa bikin Juki petualangan di dunia dongeng apa segala macam. Jadi sangat luas sekali sih pengembangan karakternya pada akhirnya ya. Pada akhirnya sekarang udah jadi IP, Yes, IP. si Juki ini. Lu juga karya lo udah di, apa itu namanya kalau... Licensing. Iya, licensing. Iya, Dengan karena gaya lo kan seperti itu kayaknya. Kalau gue sebenarnya lebih ke apa ya, lebih ke painting. Jadi lebih ke galeri gitu. Iya. Jadi awalnya emang dari situ, terus dibawa, ternyata gambar tuh bisa dibawa ke sini ke produk, ke misalnya ke patung, ke toys kayak gitu. Jadi lebih ke situ ya, pertamanya awalnya painting. Tapi lu buat komik gak, Muklai? Enggak ya? Enggak gue Enggak, mau. beda. Gak pernah mencoba buat komik dengan karakter, maksudnya dengan style lo gitu? Nah kurangnya gue gak bisa bercerita itu. Iya. Kan cerita bisa dari orang lain. Kayak misalnya dulu David Knife sama Lembu. Iya. Iya. Yang gambar si Oh, David. iya. Yang ceritanya dari Lembu. Nah, ini baru kepikiran nih dia nih. Apa kita kolaborasi ya berdua? Kan bisa ambil cerita dari misalnya Annie Ero misalnya. Terus tuh gambar. Jadi Annie Ero. Enggak, itu gue asal sebut nama doang. Tahu Iya nih, siapa juga? Enzi. Tahu lagi. Enggak semua lo harus tahu ya. Bukan, kalau karakter oke lah, lo dengan warna Griffon atau warna Asturo kita nyebutnya zaman dulu ya, dengan karakter seperti itu. Tapi Warna Griffon. ketika bikin karya gitu lah, painting lah, lo kan ada pasti ada yang ingin lo sampaikan Iya. gitu. Pasti makna dari lukisan message-nya. Makna terselubung biasanya. Bukan hanya lo perspektifnya atau apanya yang lo warnanya yang lo combine. Biasanya lo bercerita soal apa karya lo? Keseharian gue. Keseharian, terus satu juga, terus kedua kayak keterkekangan gue juga. Apa? Kayak misalnya keterkekangan. Oh, keterkaitan. Iya. Pelan-pelan. Iya. Merasa terkekang. Keseharian, iya. Merasa terkekang. Ngerasa jadi kayak pas waktu web tuh kan kayak kita cuma melukis, terus juga jualan di galeri, terus sekarang udah zamannya web3, adanya NFT, terus kayak anjir NFT tuh membuat kita jadi kayak lebih harus into it sosial media gitu. Iya, Terus itu gue ngerasa kayak wah nggak bisa sih gue gitu. Karena kan seniman tuh biasa begitu ya, cuek. Iya. Berasa kayak nggak sosial media, gue berkarya aja lah. Tapi Jadi sekarang sama seniman Popo harus juga ya? udah tahu hal seperti ini kan. Iya. Karena Satu NFT itu ya memang media juga. suatu platform baru. Iya. Di mana karya lo bisa jadi Berkembang. sesuatu Iya. gitu. Tapi di nggak situ. mau ya harus dijalanin. Harus kecap. Iya. Jadi akhirnya curhatnya ya lewat karya Iya, aja lewat terus. karya. Tapi kecap juga nggak sih maksudnya? Itu Kecap yang lebih terjadi. kecap, cuman nggak terlalu kayak Faza. Ketika yang udah jenuhnya apa yang terjadi maksudnya akhirnya Justru malah ngelukis di situ. ngelukis justru bikin karya. Tapi biasanya lo pakai cap bango atau cap Bukan kecap. Kecap. Iya, betul. Gue pengen nanya masing-masing momen, titik di mana lo yakin bahwa ya mungkin kalau lo ketika lo dikontak dengan brand, karya gue dihargain, ternyata karya gue bisa jadi sesuatu. Faza pun gitu, ternyata si Juki bisa. Momen apa? Wah kalau gue punya momen waktu pertama kali gue pameran di Galeri Cipta tuh. Oke. Galeri Cipta 2, ya di tim waktu itu pertama kali kuliah. Jadi ada orang kayak ngelihat lukisan gue terus gitu, kayak bolak-balik ngeliat lukisan gue. Nyolong ya? Ya lukisannya tuh gambar babi gitu, gambar babi. Karena dulu Kalau itu kayaknya Kak Desta itu. Ya akhirnya gue samperin, waktu itu gue juga lagi jaga pamerannya, gue samperin, kenapa mas bolak-balik? Iya saya suka karya ini mencerminkan gue banget gitu. Jadi bukan mencerminkan gue muka atau gimana gitu, tapi mungkin ceritanya. Terus akhirnya gue cerita sama dia, nggak taunya dia pengamen. Nggak tau dia pengamen, yaudah langsung, lu suka, yaudah lu ambil aja. Serius lo? Iya serius. Gue juga suka lukisan-lukisan lo. Gue juga lagi mau ngisi Gue juga rumah nih. suka. Bagus loh. Itu gua banget loh. banget tapi ada yang ditulis Dan kemarin sama ada lo. berita, gue baca berita ada seorang pengamen sekarang jadi miliarder. Karena kita di NFT juga. Kalau Faza kapan si Juki menurut lo menjadi momentumnya? Mungkin ketika komiknya ternyata diterima sama banyak orang dan bestseller ya di toko buku itu jadi. Anak gue juga suka loh. Thank you. dan itu bikin gua continue terus bikin komik gitu. Sampai sekarang gua udah 50 buku kali. Gua Congrats terbitin. ya lo, mimpi lo jadi kenyataan tuh Iya. hebat banget. Mimpi kecil yang jadi dari Kan kecil. jalan-jalan biasanya mimpi pengen jadi apa. Jadi Kalau Juki itu cerita juga dari lo kah? Dari Atau ada gua tim? mostly, tapi Ada tim sekarang gitu. sekarang udah ada tim. Oh, iya, Jadi gua iya. biasa brainstorm sama tim, kita bikin cerita apa lagi nih, kita bikin apa gitu. Oke. Clyde nanya sebelum
Sebelum desa Kelengan. Karya lo yang paling besar berapa? Karena gue paling besar instalasi. Di Pacific Place. Medianya apa aja? Patung. Oh, patung. Berapa lama tuh bikinnya? Besar juga. Berapa lama? Berapa lama? Lebih ke vendor sih itu yang bikin. Artisan ya. Iya, kalau yang painting gitu. Desa Kelengan nih kayaknya nih. Belum kelayangan lu udah bilang kelayangan. Aku juga Kak. Enggak. Enggak. Kenapa sih ya? Gue kayak goyang semua Vincent rasanya aduh. Muter gini gue ngeliat semua nih, kenapa ya? Nggak goyang, kita semua baik-baik aja duduk. Lu pusing itu Desta. Umur nih emang gampang banget pusing. Gimana Kak? Tuh kasih tahu. Pusing gue rasanya beneran. Apa karena perut gue kosong kali ya? Belum ganjel cemilan, aduh. Gue seharian juga belum makan nasi. Makanya lu jangan jadi seniman. Mau makan lukisan lu. Makanya kerja. Jangan kayak mereka ini. Lah gimana sih? Mereka berhasil. Lu juga seniman. Pantesan kepala lu muter. Tapi tepat banget nih ngomongin soal ganjel mengganjel. Gue punya jurus jitu nih. Kebetulan hari ini lagi ganjel genep. Sini, lo ikut gue deh. Bentar ya, Muklai, bentar Farsa. Sini, lo ikut gue, sini. Oke, Muklai, kalau menurut lo. Ikut gue. Ini, sini. Apa sih Vincent? Ini dia Desta nih. Cincau Capanda yang bisa ganjel lapar, apalagi kalau jam-jam segini pas banget. Vincent, ini gue bingung ya. Ini gue kan tuh belum makan, makanya kepala gue tuh pusing. Ya. Kenapa lo kasih gue minuman sih, lo gak nyambung banget dah. Aduh, tenang. Kenapa gue kasih minuman Cincau Capanda ini? Karena Cincau Capanda ini bisa buat ganjel lapar kapanpun. Karena ada cincau asli yang bisa bikin lo kenyang. Cincaunya itu banyak banget Desta, ada 25% ekstra cincau. Ditambah lagi rasa manisnya pas dan segernya juara. Tapi kan tetap aja, ini minuman bukan cemilan. Gue jadi ragu tau gak lo? Jangan ragu. Ahom dulu lo. Jangan ragu, jangan bimbang maksud gue. Biar lo makin yakin nih ya, mending lo minum aja. Nih, cobain. Nih. Cobain, dijamin lo bakal jadi bucin alias butuh cincau kayak gua. Sekali minum, nagih terus. Gua minum ya. Tapi sebelum diminum, lo harus puter dulu kalengnya. Puter dulu? Puter dulu kalengnya. Puter gini? Biar apa sih Vincent diputer dulu? Ketinggalan zaman nih Desta ini. Kok diputer? Ini tuh cara minum cincau kekinian. Harus diputer dulu biar lo bisa merasakan semua cincau yang ada di Cincau Capanda. Ya udah coba minum. Banyak banget cincaunya. Cobain. Kalengnya yang muter, bukan lu yang muter. Canda mulu. Lu. Nah, gimana rasanya Desta? Mantap kan? Gua sih suka banget sama Cincau Capanda ini. Selain menyegarkan, juga bisa ganjel lapar. Jadi menurut gua, Cincau Capanda ini minuman yang bisa dikonsumsi saat haus dan lapar juga. Wah, ini gokil Vincent. Enak banget. Cincaunya itu loh juara. Tuh. Cincaunya juara. Bener kata lo tadi. Cincaunya banyak banget dan ini bisa ganjel lapar. Cepet ngenyanginnya. Iya dong. Terima kasih Vincent. Sama-sama. Sebagai sahabat, gua akan konsumsi Cincau Capanda mulai hari ini dan stok yang banyak di rumah. Bareng dong. 1, 2, 3. Ingat Cincau, ingat Capanda. 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 Udah gak kelengan lagi kan kepala lo? Udah kan? Enggak. Udah. Ayo kita ngobrol lagi sama bintang tamu. Udah. Nanti lagi, kasihan tamunya. Waduh. Oke kan? Udah sehat Kak. Udah. Enak banget tuh. Muklai, lu kan seniman sekarang banyak bukan mempekerjakan. Jadi lo kok sebagai konseptor, lu tadi tuh pakai artisan, akhirnya lu bikin, dibuatin orang lah. Karena lu sebagai konsep. Lu bisa... Satu project tuh. Sejak kapan lu mulai seperti itu? Dulu kan pasti ngerjain sendiri semua dong? Sendiri, ya.
Sekarang udah mulai nggak seperti itu kan? Iya. Lama-lama tipe sih kalau sendiri sih. Berarti lu manual bisa semua dong? Matung pun lu bisa dong? Jadi kalau di painting sekarang gue ngerjainnya cuman si outline aja. Si hitamnya aja. Karena emang posisi itu nggak bisa digantikan sama orang lain. Iya. Gitu. Jadi warna bukannya... Warna bisa. Karena kan kita nge-guide aja warnanya. Tapi kadang emang warna tuh kalau yang nyampurnya harus gue juga. Karena kadang suka miss. beda gitu. Iya, Jadi karena tinggal suka miss. pengerjaan Iya, aja tinggal ya. pengerjaan aja gitu. Lu sekarang kan digital kan udah ngebantu Canggih. banget ya. Dalam proses pewarnaan, coloring segala macam. Lu sendiri masih menggunakan manual cat? Masih. Masih? Karena menurut gue manual tuh yang back to the roots itu nggak bakal bisa gantiin sih. Menurut gue gitu. Terus juga ketika lu membeli NFT sama lu membeli lukisan, menurut gue rasanya beda. Betul. Rasanya beda pasti. Iya. Gitu. Kalau Faza pakai artisan juga? Buat ini yang Jelasin dulu artisan itu apa. Artisan itu adalah third party lah, tukangnya. Ibaratkan kita jadi mandor, ada kulinya. Jadi kita, nih bangun di sini, jadi dia yang, tapi atas pemikiran kita gitu. Tapi tetap dia jago gitu. Jago. Kalau gua kan full digital, jadi istilahnya asisten lah. Asisten komikus kan biasanya oke. ya. Mereka Iya. biasa yang ngewarnain, mungkin nge-layout, ngasih teks, atau gambarin background, biasanya kayak gitu. Tapi basicnya lo semua sketch-nya ya? Iya, biasanya gua semua. Oke. Satu project paling lama lo ngerjain Berapa Muklai? lama? 3 bulan lah. 3 Apa bulan. tuh waktu Biasa instalasi tuh. Instalasi. Oke, dari tadi lu banyak ngomongin instalasi, lu banyak instalasi sekarang ya? Iya. Emang kayak instalasi itu paling apa ya, monumental gitu ya. Iya sih. Terus juga waktu sebelum pandemi kan banyak acara yang butuh sebenarnya icon-icon yang harus ada di acara itu gitu. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dulu ya, buat yang nggak tahu instalasi itu adalah kayak misalnya lo ada listrik nih, lo harus bangun dulu instalasi listrik. Tidak salah sih tapi. Bisa juga. Bisa juga. Ya, bisa. Jelasin. Sebuah karya 3 dimensi lah ya. Sebuah karya 3 dimensi. Intinya mengisi ruang lah. Jadi punya ruang kita harus isi lah gitu. Ya. Ini lagi ada nggak? Lagi ada event apa gitu nggak yang ada instalasi? Yang kos instalasi Yang kos tuh maksudnya. bagus banget. Ada nggak? Lagi ada event apa gitu? Itu di coach sih sebenarnya Coach sampai pasti setahun ada. lah. Sampai setahun. Oh, kalau ke coach bisa ngeliat karyanya. Iya. Yang gue senang adalah Desa juga ya, sekarang seniman-seniman udah mulai kalau bisa dibilang ngepop kali ya. Iya. Setuju gak kan? Ngepop bahwa nggak terlalu di kuping anak-anak sekarang tuh, hah? Gitu ya. Ya kayak Alip John, kalian, Ajer, ya ada Popo juga. Om Leo juga dengan Pixel Art Darbots juga gitu, banyak banget seniman-seniman yang ya seniman ngepop lah kita istilahnya yang bisa diterima dengan halayak rame. Kalau dulu kan kita tahu Avandi, Basuki Abdullah gitu yang kelasannya gitu ya. Tapi sekarang lebih ngepop dan diterima gitu. Anak-anak muda juga melek dengan Iya. seni sekarang. Karena Sekarang kayak di mall-mall gitu. Beli Misalnya brand lokal mendingan anaknya yang ada ya seni. kayak di mall baru di Jakarta, itu kan artsy banget kan. Itu Yang juga itu ya, yang di apa tuh? di depannya Senopati kan? Asta. Iya, gitu. Itu kan juga Mereka banyak support karya-karya. banget. Kamu kan juga sempat ke Desta kan? Banyak aku sempat lihat. Makanya kita nih kapan? Ayo dong. Katanya mau bikin pameran. Kita mau bikin pameran kapan? Tapi Desta kan udah pamer. Pamer apa? Dia pamer rumah. Itu bukan pamer ya, ria. Ya, nanti ya bantuin ya. Kita mau pameran nih akhir tahun. Iya, Support. Nggak jadi. Kita tuh anak seni rupa, kita harus balikan ke roots. Gue masih sering gambar. Lu ingat gak instalasi gue bikin gagal ke Amerika? Gambar-gambar Vision banyak loh. Banyak. Gue mau satu S. Iya. Dia untuk karantina aja karyanya jadi banyak ya kak. Pandemi. Iya sih. Dalam waktu terdekat, apa karya terbaru atau yang lagi lagi disiapkan sedang Faza? Dulu. Gue lagi launch project NFT, namanya Juki First, dan kita bakal pameran di Sarinah 2-12 Juni. Sarina baru ya? Ya, Sarinah baru kita bikin pameran experience Juki First gitu. Dan bakal menarik banget sih. Mulai tanggal berapa? 2-12 Juni. 2 sampai 12 Juli tuh. 12 Juni di Sarinah. Sarinah. Menjelang ulang tahunnya Jakarta kan? juga. Iya. Juni. Nih, sambil lihat-lihat gedung terbarunya Sarinah Iya. mau pertama di Indonesia. Betul. Kalau Muklai apa yang terdekat? Kalau gue terdekat bulan Juni mau tunggal di Filipina. Lawan siapa? Pameran tunggal. Sama mau launching project NFT gue tapi sama Nino. Ran. Oh, lu pernah collab sama Ran juga ya? Iya. Ini mungkin banyak yang belum ngerti juga ya hubungan seni dengan NFT. Jadi sekarang bisa laku berapa sih
Coba Ini kan banyak Bapak. yang tanya ya, kira-kira Berapa Ethereum? ini jual NFT tuh belinya gimana segala macam itu masih banyak yang awam nih. Coba. Oh ini bagus juga nih dibahas. NFT itu sebenarnya kan sertifikasi terhadap karya kita Iya. ya. Selama ini digital kita kalau lihat karya digital kita bisa save as, tapi nggak ada pengakuan kepemilikannya untuk kita punya kita gitu. Tapi dengan NFT kita bisa tahu oh ini memang punya lo karena lo yang beli gitu sertifikatnya itu. Nah sebenarnya NFT itu luas banget ya. Marketplace-nya juga banyak. Kita sebut istilahnya Web3 ya, dunia Web3. Ada yang memang yang seniman jual dan yang beli kolektor gitu. Tapi banyak juga project-project NFT yang memang punya utility tertentu. Misalnya ada project NFT yang kalau lu beli, lu bisa masuk ke sebuah membership, sebuah klub tertentu gitu ya. Jadi banyak juga yang fungsinya sebagai membership atau bisa jadi sesuatu. Nah itulah yang bikin ada value-nya. Jadi ada nilainya, ada harganya. Nah itu yang bikin orang jadi mau beli gitu. Nah, untuk seniman sendiri menerima duit atau menerima hasil yang cukup nggak? Banget, tergantung projectnya ya. Dan bagi gue yang fair adalah tiap ada secondary, misalnya lo beli NFT gue, tapi terus lo jual ke lo gitu. Gue tetap dapat ngalir royaltinya by system, nggak putus. Ini kalau gue kan punya karya-karya misalnya, gue mau jual kemana ini? Bisa di NFT. Bisa. Google ada yang nawarin marketplace Caranya gimana NFT gitu? kan? Iya. Pilih marketplace NFT. Soalnya biasanya pilih kalau marketplace. fisik jelas ya, misalnya kita punya karya nih, kanvas, ini punya gua nih. Iya, betul, kan? betul. Lu nggak ada yang punya lagi. Nah kalau NFT kan, ya tadi itu bisa di save segala macam. Iya, benar, bisa. Bisa Mungkin aja NFT bisa dipamerin kali ke orang-orang. Iya, Sertifikat. biasanya Ini jadi punya profil gua picture. nih, Iya, gitu. Ada sertifikatnya gitu ya. Dan juga sebenarnya antar kolektor tuh lebih solid. Iya. Iya, jadi misalnya nih ada meet and greet punya siapa yang lagi naik kan Board Ape Yard Club tuh. Iya, Nah, iya. itu ada komunitasnya Ada gitu. komunitasnya sendiri. Tapi thank you lah gitu, Nuklai sama Faza. Thank you. Ya. Terus karya-karya terus berkarya dan juga menginspirasi seniman-seniman Amin. dan juga anak-anak muda dan seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Thank you My Own Music, thank you Alkru, ketemu lagi di Indonesia Premier. Gas, gas, gas. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh